warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinan Fitria Tunisa dengan NIM 2022A1H216 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan menceritakan suatu cerita rakyat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Bima. Cerita rakyat ini berjudul Hidung Lahila. Ada sebuah dongeng di masa silam. Dongeng ini datangnya dari tanah Donggo yang tinggi. Pasalnya, ada seorang gadis yang sangat cantik di Donggo kala. Tidak ada orang yang tahu siapa si gadis itu. Namanya Lahila. Akan tetapi, Lahila dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Dengan penuh ketabahan, Wai Kimpi membesarkan Lahila. Dia jaga dan rawat Lahila layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang Wai Kimpi tiada pupus untuk Lahila. Kecantikan Lahila tiada bandingnya. Wajahnya yang bulat, putih dan bersih, hidungnya yang mancung, bibirnya yang manis dan tipis, lehernya yang indah. Jika meminum sesuatu, kelihatanlah aliran air dari makanannya. Jika ingin mengeringkan rambutnya, dipersiapkanlah 7 buah gala untuk menjemur rambutnya. Perangai Lahila cukup baik dan bersahaja. Tutur katanya sangat halus, tingkah lakunya sungguh sopan. Semua orang di kampung itu senang melihat Lahila. Seperti ungkapan, Lahila adalah kuncup dan bunga desa itu. Bunga dari sekian banyak bunga di kampung kala itu. Ada sebuah sungai yang mengalir dan airnya cukup bersih. Sungai itulah yang menjadi tempat mandi Lahila bersama inang pengasuhnya. 7 perempuan dibutuhkan untuk memegang rambutnya Lahila. 7 buah kelapa digunakan untuk keramas rambut Lahila. Pokoknya mesti 7. Seperti 7 lapis langit dan 7 lapisnya bumi. Kecantikan dan kemolekan Lahila sudah tersiar ke santero negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat Lahila. Kabar tentang kecantikan Lahila sudah tersiar hingga ke kerajaan Bima dan tanah Sanggar. Di kerajaan Bima ada putra mahkota yang tampan bernama Sirigani. Sedangkan di kerajaan Sanggar ada putra mahkota yang juga tampan bernama Siridungga. Karena ingin melihat Lahila, putra mahkota kerajaan Bima yang bernama Sirigani pergi berburu ke dataran tinggi Donggo. Dia ingin sekali melihat Lahila. Pada suatu ketika, di pagi hari, Lahila sedang mandi. Dia berjalan mengikuti Lahila hingga tiba di rumahnya. Dia sampaikan keinginannya pada Wai Kimpi yang sedang memasak. Wai, saya putra mahkota kerajaan Bima. Saya sangat mencintai Lahila dan ingin menikahinya. Sirigani menyampaikan keinginannya. Itu keinginan yang baik sekali, tapi semua itu akan berpulang pada keinginan hati Lahila. Itulah yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus menyuruh juru kamar kerajaan untuk datang kemari? Sirigani menawarkan. Saya tanya dulu Lahila.
Sebentar kemudian Waikimpi pergi menanyakan kepada Lahila. Dijawablah oleh Lahila bahwa dia akan berpikir-pikir dulu. Akan tetapi jika apalah putra mahkota datang untuk jalan kalau ada waktu. Mendengar isi hati Lahila itu, senanglah hati Sirigani. Itu menandakan bahwa ada yang ditunggu. Akan tetapi keesokan harinya, putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Siridungga mendatangi kediaman Lahila. Melihat kecantikan Lahila, matanya tiada berkedip seperti halnya Sirigani. Siridangga juga ingin menikah Lahila. Sehabis mandi, Siridungga bersama para pengawalnya mendatangi kediaman Lahila. Dia menyampaikan kelanjutan keinginannya kepada Lahila. Lalu dijawablah oleh Lahila, berikan kesempatan saya untuk berpikir. Tapi tidak apa-apalah jika datang untuk jalan-jalan dulu. Mendengar jawaban Lahila itu, senanglah hati Siridangga. Hatinya ibarat bunga yang sedang mekar. Karena senangnya, dia tidak pernah berpikir jauhnya tanah Sanggar untuk pulang pergi ke tanah Donggo. Hati Lahila sudah mulai bimbang, susah untuk dipilih di antara kedua pemuda yang mencintainya. Mereka sama-sama baiknya, gagahnya, dan sama-sama anak kerajaan. Jika diterima cintanya Sirigani, dia takut atas kemarahan Raja Sanggar. Begitu juga jika dia terima cintanya Siridungga, dia mulai takut akan terjadi peperangan di antara kedua kerajaan itu. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam, berpikir dan terus berpikir siapa yang harus dia terima di antara keduanya. Keesokan harinya, dia sampaikan kepada Waikimpi, "Ibu, saya sedang susah sekali memilih di antara kedua pemuda itu." "Iya, anakku, saya juga berpikir hal yang sama. Saya khawatir ini akan terjadi perangan dan keributan antara dua kerajaan." Ternyata Waikimpi juga berpikir yang sama seperti anaknya Lahila. "Bagaimana ibu jika dua orang itu sama-sama datang?" Lahila sangat sedih sampai-sampai ia berkeinginan untuk menghilang dari tanah Donggo. "Berpikirlah kembali anakku. Saya tergantung keputusanmu. Tapi kamu harus punya pilihan." Demikian pesan Waikimpi kepada Lahila. Keesokan harinya, sebagaimana biasa Lahila pergi mandi dengan Waikimpi dan beberapa gadis desa. Ketika sedang asik mandi, dia melihat ke atas di celah pohon beringin besar. Ada dua orang pemuda yang sedang berdiri berhadap-hadapan dan saling mengeluarkan keris. Sesaat kemudian, dua orang pemuda tampan itu berkelahi. Lahila, Waikimpi, dan beberapa gadis itu mengenal dua pemuda yang sedang bertarung itu. Tiada lain adalah Siridungga putra mahkota kerajaan Sanggar dan Sirigani putra mahkota kerajaan Bima. Ketika pertarungan sengit terjadi di antara dua putra mahkota itu, berteriaklah Waikimpi melarang mereka berkelahi. Akan tetapi tidak diindahkan oleh keduanya.
Mereka tetap bertarung dan berguling-guling di atas bukit itu. Mereka saling menikam di antara bukit itu. Lahila hanya terdiam. Air matanya berlinang, namun tidak kelihatan tangisannya. Wak Ikimpi dan beberapa gadis itu terus berteriak melarang mereka berkelahi. Sesaat kemudian terlihatlah oleh Wak Ikimpi bahwa mereka berdua tergeletak di atas bukit itu. Mungkin mereka sudah tewas di atas itu. Wak Ikimpi memanggil penduduk kampung yang laki-laki untuk naik ke atas bukit untuk melihat dan melerai perkelahian di antara dua putra mahkota itu. Setelah itu, Wak Ikimpi dan beberapa gadis itu kembali ke tempat permandian. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lahila sudah tidak ada di tempat itu. Lahila telah menghilang. Susah dan sedih hati Wak Ikimpi kehilangan Lahila, anak yang dia sudah besarkan setelah dibuang oleh orang lain, dan dia besarkan seperti halnya anaknya sendiri. Kini sudah tidak ada lagi. Wak Ikimpi terus-menerus menangis. Beberapa gadis juga turut menangis karena setiap hari mereka bersama-sama dicari dan terus dicari, tetapi tidak pernah tampak. Mereka memanggil di setiap pojok kampung, sedangkan orang-orang yang mendaki bukit pergi melihat Siridungga dan Sirigani. Mereka tidak melihat dua orang putra mahkota itu. Mereka menemukan sisa darah yang kemudian menjadi merah menyala di gunung itu, dan dua buah batu seperti halnya kuburan. Orang-orang tersebut menjadi takut menaiki bukit itu karena tidak lagi melihat dua orang yang saling menikam tadi. Siridungga dan Sirigani sudah menghilang juga. Dicari dan terus dicari di setiap pohon dan mata air, tetapi tidak ada yang menyahut. Setiap hari Wak Ikimpi terus mencari Lahila, namun tidak pernah menemukannya. Wak Ikimpi melantunkan senandung untuk terus mencari Lahila. Di manakah wahai anakku Lahila yang bagai sekuntum bunga, yang secantiknya tiada terkira, yang bayangannya selalu hadir di dekat sumur tempat Lahila, Wak Ikimpi dan para gadis itu mandi. Tiba-tiba tumbuh serumpun bambu. Bambu itu cukup rindang. Duduklah Wak Ikimpi di dekat pohon bambu itu. Dalam tangisannya itu, dicubitlah batang-batang bambu itu. Terkejutlah Wak Ikimpi mendengar tangisan dari dalam bambu itu. Ibu, ibu, jangan dicubit bambu ini. Ada saya di dalam bambu ini. Iya, anakku, engkau Lahila. Wak Ikimpi memeluk bambu itu. Iya, ibu, saya Lahila. Lebih baik saya menghilang begini agar tidak terjadi keributan, peperangan karena merebutkan saya. Wak Ikimpi tidak bisa menahan tangisannya. Dia terus-menerus memeluk rumpun bambu itu. Akhirnya bambu sumur dengan rumah tempat tinggal Lahila masih ada sampai sekarang di Donggo Kalabima. Lahila yang cantik jelita telah menghilang.